Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Kembali berjumpa dengan kita, Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri. Hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana pemilih pemula terlibat di dalam demokrasi. 5-10 tahun ke depan, masa depan Indonesia akan ditentukan oleh mereka-mereka yang hari ini pada usia pelajar atau pada usia pemilih pemula. Sebelum mereka usia 17 tahun, mereka tidak punya hak. Tapi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, maka mereka akan menjadi kunci. Bagaimana cara mendekati mereka, apa kecenderungan mereka, proses apa yang harus kita lakukan untuk bisa bersama-sama agar pemilih pemula ini, adik-adik kita yang hari ini masih usia pelajar, bisa terlibat aktif di dalam penyelenggaraan, bisa terlibat aktif dalam demokrasi, maka ada pendekatan yang berbeda. Setiap masa, setiap orang, atau setiap zaman itu punya pendekatan yang berbeda-beda. Kita harus mampu berstrategi, kita penyelenggara seluruhnya baik peserta pemilu maupun pemilihan harus punya strategi jitu, harus punya cara metodologi agar bisa menggandeng mereka menjadi bagian dalam proses demokrasi. Maka hari ini kita kedatangan tamu, salah satu tokoh di Kabupaten Kediri, salah satu orang yang punya pengalaman. Kalau bahasanya Kediri, wis mangan asam garamnya Kediri sudah sangat lama. Beliau adalah salah satu tokoh guru di kota dan Kabupaten Kediri atau di Kediri Raya. Beliau adalah Bapak Gunawan Setiobudi. Assalamualaikum Pak Gunawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Gunawan hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, kita sampaikan Bapak Gunawan Setiobudi ini adalah pengawas sekolah. Beliau bertugas di cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri. Jadi membawai SMA, SMK se-kabupaten dan kota Kediri. Leres Pak? Betul. Jadi kalau jenengan mau tanya tentang berapa jumlah sekolah, di mana sekolahnya, insya Allah beliau memang ahlinya ahli, core of the core. Karena beliau pengawas SMA pasti punya banyak pengalaman nih sebagai guru, punya pengalaman sebagai pengajar, bahkan mungkin kepala sekolah, mungkin pernah menduduki jabatan itu. Nah, beliaulah yang mungkin lebih paham. Artinya bahwa yang selama ini berdekatan dengan siswa, berdekatan dengan anak usia pelajar, mekanismenya, bagaimana pendekatannya, apa-apa yang harus dilakukan. Hari ini kita akan berbincang dengan Pak Gunawan Setiobudi. Pak, saya boleh panggil Pak Gun? Boleh. Pak Gunawan ya, karena ini sebenarnya tidak sama dengan filosofi namanya. Gunawan itu kan gundul tapi menawan. Nah, kebetulan Pak Gunawan itu rambutnya masih utuh sampai hari ini. Meskipun warna rambutnya udah berbeda, karena mendekati masa purna Pak Gun ya. Insya Allah. Umur berapa Gun? Kelahiran tahun berapa atau di mana Pak Gun dulu? 62 bulan Juni. 62 Jadi bulan Juni. 6 bulan lagi insya Allah. 6 bulan lagi. Berarti doakan sehat ya. Tinggal nama vlog, insya Allah sehat. Semoga sehat. Kelihatan fisiknya masih sehat Pak Gun. Amin amin. Jadi Pak Gunawan itu adalah beliau lahir di Jombang. Lahir di Jombang, besar di Jombang, terus kemudian berkarir di Kediri, kecantol Babon bahasanya ya. Sepertinya seperti itu. Karena sama dengan saya. Jadi memang orang Kediri itu memang kalau bahasanya putri Kediri itu cantik-cantik terbukti. Pak Gun sama saya juga akhirnya kecantol putri-putri Kediri. Kita lanjut Pak Gun. Jadi gini, kami KPU itu kan butuh kita karena bagi kita masa depan penyelenggaraan, masa depan demokrasi itu akan di tangan anak-anak atau siswa-siswa yang hari ini masih menduduki masa sekolah. 5 tahun lagi mereka sudah menjadi pemilih. Bahkan 10 tahun lagi mereka lah penentu. Kira-kira apa strategi kami apa Pak Gun ya? Menurut jenengan kecenderungan anak-anak sekarang itu apa? Sepanjang pengalaman jenengan, kebiasaan, habitnya apa sehingga perlu menjadi input bagi kami juga nanti bagi peserta pemilu agar bisa merangkul mereka. Karena bukan hanya KPU, karena yang berkepentingan nanti adalah partai politik, kemudian calon pilkada dan banyak hal yang memang ingin merangkul pemilih pemula menjadi basis dukungan mereka atau terlibat dalam proses demokrasi. Terima kasih Mas Nanang. Okay. Mas Nanang ya. Kami ditugasi dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri untuk podcast di sini. Jagongan tentang demokrasi. Betul. Bagaimana sih untuk anak SMA? Betul. Ya, perlu diketahui sejak 1 Januari 2017 kami yang SMA SMK di bawah provinsi, di bawah naungan provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi. Data kasar siswa sebelum ke jumlah siswa, data jumlah sekolah.
Jumlah sekolah di kota untuk SMA negeri swasta itu ada 20 sekolah. Negerinya 8, swastanya 12. Ini SMA dan SMK nih? Masih SMA Masih saja. SMA saja. Di kota ya, di kota. Karena kami membawai kabupaten kota nanti ya. Kalau panjenengan nanti ke berkolaborasi dengan cabang dinas, maka yang kita pikirkan ya kabupaten kota. Nah gitu. Kemudian jumlah SMA yang ada di kabupaten negerinya 14. Negerinya 14. Mulai dari Kandat sampai Purwoasri sana. Panjenengan padosi nanti jumlah selatan 14. sampai utara, dari timur sampai barat, Tarokan sampai Kandangan. Dari Purwoasri sampai Tapi yang pojok sana enggak ada, yang pojok daerah sekitar Badas itu enggak ada. Udah ada Badas ya. Enggak ada. Ikut pare berarti. Ikut pare. Jadi kalau zonasi nanti kita bicarakan lagi. Iya, siap. Kemudian swastanya ada 13. Swastanya ada 13. Jadi SMA negeri swasta kabupaten kota jumlah 47 lembaga. Kemudian untuk SMK negerinya di kota hanya 3, SMK 1, SMK 2, SMK 3. Dulu STM, ya, STM SEMEA sama SMKK kan begitu dah. SMA 1, SMA Zaman 2, saya itu SMA STM, Pak. 3. Zaman saya itu STM. Sekarang SMK ya. Swastanya ada 20 lembaga. Jadi swastanya banyak nih, Pak. Iya. Swastanya banyak. SMK untuk kabupaten, untuk kota itu ada 23. Negerinya 3, swastanya 20. Lah untuk kabupaten negerinya ada 6. SMK-nya ada 6, termasuk yang dekat rumah saya Ngasem ini. Ngasem, kemudian Purwoasri, panjenengan padosi nanti ada 6. Ya data ada di kami, kemudian swastanya ada 46. Swastanya 46. Berapa kali lipat itu? Nah, iya itu banyak. Maka dari itu ya banyak ya. Jumlahnya 52 sehingga jumlah lembaga yang ada di kabupaten kota Kediri itu ada SMK itu ada 122. Di bawah naungan cabang dinas pendidikan ya, wilayah Kediri ya. Kemudian sekarang yang berhubungan dengan jenengan kan jumlah siswa. Betul. Nggak peduli jumlah saya. Sekolahnya nggak penting. Siswanya berapa ini? Nah, jumlah siswa itu untuk SMA negeri swasta itu di kota sekitar 15.100 berapa ya, karena saya tidak tahu kalau acaranya begini jadi datanya tidak bawa, tapi insya Allah 15.000 berapa, 15.100 atau berapa itu ya, angka ada di kantor jelasnya. Nanti kami akan berkoordinasi. Kemudian untuk SMK-nya hampir sama, 15.000 juga tapi 15.800 berapa, berarti 30.000 untuk di kota SMA saja dan SMK ya. Kemudian untuk kabupaten itu jumlah siswanya yang SMA itu semua 16.400 berapa, 500 ya, kasarnya 16.000 ya. Kemudian SMK-nya itu ada sekitar 22.000 sehingga 38.000. Kalau kota 30.000 ini 38, kan angka yang 11-12 saja berimbang. Nah, kalau usia masuk SMA itu 15-16, berarti 17-18 kan di kelas 3. Betul. Sekitar 60.000 program yang 3. Lah itu kan sekitar angka di angka 20.000 itu. Padahal nanti 2024 itu 1, 2, 3 semua dapat hak pilih, Pak. Karena masih 3 tahun lagi. Nah, iya 3 tahun lagi. Cuman informasinya diberikan sekarang kan gitu lah. 3 tahun lagi berarti yang kelas 1 pun sudah kelas 3. Ya kelas 3, yang kelas 3 sekarang itu sudah kuliah atau bekerja. Sudah bekerja lah. Sudah jenengan sangoni sekarang kan gitu toh maksudnya begitu. Jadi kalau sekarang itu digarap kelas 1, 2, 3 di tahun 2024 panjenengan sudah menggarap sekitar 60.000 lebih. Bukan hanya kita. Ini adalah informasi yang menarik bagi peserta, Pak. 60.000 itu sudah lebih dari 1 kursi, Pak. Kalau DPR ini sudah 2 kursi ini. Artinya ini kita sudah sampaikan bahwa ayo peserta, bagi nanti siapapun partai politik atau siapapun yang berkepentingan ini loh. Ini data real, pemilih pemula kita itu 60.000, bayangkan. Itu kalau untuk sudah didekati 2024 ini 2024. Bayangkan itu berapa? Kalau kota 30.000 1 kursi di kota paling 5.000 4.000. Sudah berapa kursi itu? Nah, itu kalau memang mau digarap dengan serius, maka itu menjadi bagian aktif. Di kabupaten juga sama. Tadi berapa, Pak? 36.000 ya?
Kabupaten 38. 38.000 rata-rata kursi itu 6.000 7.000 tergantung masing-masing dapilnya. Iya, 6, 7, sudah 6 kursi. Bayangkan ini menjadi hal yang menarik kalau kita betul-betul. Nah, sekarang gini Pak, yang jadi pertanyaan kami atau menjadi apa ya? Butuh masukan ke kami itu kecenderungan anak-anak sekarang itu kalau pendekatannya pendekatan apa Pak? Yang lebih menurut jenengan kira-kira akan mengena bagi mereka? Apakah dengan pelatihan yang formal, apakah dengan sekolah-sekolah, ataukah dengan kegiatan apa yang menurut jenengan kira-kira bisa masuk pada mereka itu apa? Untuk mengenalkan demokrasi itu maksudnya. Oke, kalau saya lebih pada ada 2 kata yang pertama kegiatan itu dekat dengan anak dan yang kedua itu menarik untuk anak. Ini ada kata dekat dengan anak, yang kedua menarik. Dekat itu berarti kita datangi gitu ya. Kita apa ya? Ada komunikasi. Disentuh. Ada komunikasi, dikomunikasi. Lah komunikasi zaman now kan komunikasinya panjenengan lebih memahami ya kan. Ada macam-macam itulah. Koordinasi dengan pihak kami, dengan pihak sekolah, dalam hal ini dengan pihak cabang dinas, kita bisa koordinasi nanti. Kalau memang pengetahuan tentang demokrasi dari awal yang baik untuk anak itu sangat diperlukan ya oke, silakan monggo panjenengan bisa koordinasi dengan kami. Jadi diperbolehkan ya Pak, kami bisa. Insya Allah diperbolehkan, apalagi itu hal yang menjadi agenda kenegaraan ya, menjadi agenda kenegaraan. Bahkan kita tahu ketika terjadi pemilu, baik itu pilkada, baik itu pilek, baik itu pilpres, kan kita dibolehkan istirahat di rumah untuk hari itu diliburkan kan begitu ya, dulu libur nasional kan begitu. Jadi saya kira kalau untuk menggarisbawahi diliburkan itu dasarnya inilah kan anak-anak perlu diberi pengetahuan yang baik, yang positif tentang bagaimana cara berdemokrasi yang sehat. Betul. Ya. Jadi kita punya program sebenarnya Gus to Campus, Gus to School. Nah, menurut jenengan apa? Bisa enggak menggunakan metode itu atau kira-kira tekniknya seperti apa sih? Karena kebiasaan Gus to School itu ya mendekati pilkada saja atau ketika tahapan. Menurut jenengan gimana itu? Kalau saya jauh sebelumnya anak itu disentuh, jangan kalau sudah dekat baru lah, itu kan katoke piye begitu. Tapi kalau suatu program itu memang ditujukan kepada biar anak-anak menjadi warga negara yang berkualitas, bisa berdemokrasi dengan baik dan sehat, itu ya secara periodik. Periodik itu disampaikan ke anak. Tentang metodenya, mohon maaf sekarang karena sekolah masih seperti ini daring, blended itu daring, ada yang sudah tatap muka masih separuh dan lain sebagainya. Kondisi sekolah kan dalam tanda kutip masih darurat ya, belum sehat. Mudah-mudahan ini nanti bisa segera selesai. Covid-nya habis maksudnya. Nah, ya kondisi ini bisa selesai, Covid habis, sekolah bisa normal kembali. Lah kalau sekolah sudah bisa normal kembali, panjenengan bisa menata program itu, pendekatannya ya itu tadi, dekat dengan anak dan menarik untuk anak. Komunikasi. Konmuni tak kasih sebetulnya. Bahasa gitu, konmuni tak kasih. Oke, menarik ini hal yang menarik Bapak. Selama ini kan memang kita hanya di momentum Pak. Kalau memang nanti kita diizinkan, kita akan bikin periodik karena menurut jenengan kan pendekatan itu lebih pas periodik. Jalanan Trisno Soko Kulino itu memang harus kita sering-sering datangi ya. Kita sapa adik-adik kita sapa. Kan bagaimana kita memilah dan memilih calon, bagaimana kita lah, itu kan anak-anak perlu latihan juga. Syukur nanti kalau di latihannya itu ada seperti di pendekatannya itu nanti ada seperti simulasi yang dilombakan atau ada
sertifikatnya nanti bagaimana lah itu Masuk panjenengan game-game itu ya, lomba-lomba itu gitu. diperbolehkan. Ya. Insya Allah kalau misalkan kita ada koordinasi dan terprogram boleh, karena di mata pelajaran tertentu itu kan ada seperti Betul, di PPKN PPKN, ya. itu kan ada bagaimana. Kalau dulu kita PMP Pak, sekarang PPKN istilahnya. Mungkin itu panjenengan bisa koordinasi dengan di setiap mapel, di setiap Ya, mata mata pelajaran itu ada MGMP. Oh, Musyawarah guru jenis itu. pendidikan Jadi, ya. jadi kalau misalkan panjenengan koordinasi dengan MGMP, maka jadwal MGMP di situ ada pertemuannya berapa, terus panjenengan di mana dan lain sebagainya, insya Allah bisa. Mungkin kan Pak ya kita kolaborasi dengan MGMP itu bisa ya Pak? Insya Allah bisa Pak, insya Allah bisa. Jadi panjenengan koordinasi dengan MGMP apa itu PMP ya, Iya, yang jelas PPKN ada mata pelajaran ini yang jelas lah, itu bisa. Jadi ke sana nanti malah panjenengan kira-kira bisa masuk ketika guru itu mengajar. Jadi lebih kayak dosen tamu ya, guru tamu gitu. Tapi nggak boleh ngeprank, nanti jangan ngeprank seperti wong apa jenenge Jawa bule Jawa. Tapi kita tentang positif. Positif, kemudian atau koordinasi dengan sekolah lah secara bagaimana sosialisasinya. Yang jelas tidak hanya sekali. Jadi secara periodik ditawarkan ke anak, disampaikan ke anak, sehingga anak itu betul-betul gitu, betul-betul oh gitu, apa yang mau ditanyakan, apa yang mau. Soalnya kalau hanya sekali kan kadang-kadang lupa. Bukan begitu, kadang-kadang mau tanya belum Kenal ya. Mengetahui masalahnya ya. Betul. Terus masalahnya dia baru tahu setelah KPU pergi. Ya, nah, tapi kalau misalkan tanggal sekian kita akan ke sini lagi untuk koordinasi seperti ini lagi. Anak-anak kan menyiapkan, oh ya saya tidak tahunya ini. Sudah prepare dari sudah rumah prepare, gitu ya, apa yang dihadapi, gitu. Ya. Sehingga ada sambungan gitu loh, ada sambungan. Apalagi kalau panjenengan sudah era seperti ini, kalau ada masalah apa tanya ke KPU langsung Anda bisa chat nomor ini lah, itu kan lebih anak-anak lebih. Insya Allah anak-anak bisa. Dan untuk berdemokrasi, kami di pihak sekolah itu sudah melatih sejak dini. Pemilihan OSIS ya Pak? Pemilihan OSIS bisa, ya pemilihan ketua kelas saja ya begitu. Jadi kita tidak main tunjuk, kita tidak main apa. Dan itu bisa di-mix loh Pak. Kami punya e-voting Pak. Kami punya aplikasi e-voting. Jadi kalau itu bisa di-mix, nanti bisa jadi pemilihan OSIS menggunakan aplikasi kami. Nah. kan itu salah satu. Betul, salah satu ya. Jadi kalau anak-anak nanti mengendaki, adik-adik mengendaki, silakan koordinasi dengan KPU waktu pemilihan ketua OSIS itu lah kan betul. Sama tuh ada calonnya. Ya, ada calonnya, ada datanya. Terus anak-anak diajari itu malah mengenal Pak ke OSISnya dia. Ya. Insya Allah ini kalau modelnya begitu anak-anak bisa tertarik. Jadi tidak hanya anak-anak kasarane ngono ora tok diomongi tok gitu ndak. Dikasih Jadi contoh ya. Dikasih contoh terus penggunaannya ini, alatnya ada begini, sehingga kalau misalkan ada kadang-kadang kan habis pemilu kan mesti ono sing terima, ono sing gak terima, ono sing gak ngereken ya kan. Simulasi murni pemilihan. Simulasi murni lah ini. Ada sengketa. Jadi kalau human error itu di sini letaknya. Lah anak-anak ditunjukkan seperti itu, saya yakin tertarik. Oh, siap. Ini catatan di kita, dan bahkan Bapak mohon izin kalau dimungkinkan nanti sebenarnya kita punya program untuk mendekatkan anak ke kami. Kami itu punya RPP digital Pak. Ini ruangan RPP digital kami. Semua data kami itu digital. Jadi anak-anak bisa belajar tentang demokrasi, sejarah kepemiluan, tentang materi-materi kepemiluan dengan digital. Termasuk kami punya studio mini. Studio mini itu adalah dia berisi tentang film-film tentang dokumenter tentang kepemiluan, kemudian film-film yang berhubungan dengan demokrasi dan pemilu, sehingga nanti kalau dimungkinkan ini kami juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan bahwa kita akan geser beberapa siswa atau perwakilan OSIS untuk kita undang ke sini. Betul. Kalau itu dimungkinkan boleh Pak gitu ya? Boleh. Insya Allah boleh. Jadi begini, apa yang ada di sini saya pun kan baru tahu. Siap. Kalau ada media seperti ini ya toh. Ini kan maaf kalau menurut saya guru PPKN kan perlu tahu. Betul, siap. Lah panjenengan misalkan koordinasi dengan MGMP PPKN yang era panjenengan PMP lebih lama lagi Sefek dulu ya. Civic Education. Ya itu Mas jalan ya itu panjenengan koordinasi, teman-teman bisa melihat ke sini dan lain sebagainya, caranya begini kan ini hal yang
menarik bagi kami lah. Tentang koordinasinya ya tentunya dengan cabang dinas, dalam hal ini Bapak Kepala Cabang, dan mohon maaf cabang dinas pendidikan wilayah Kediri per 1 Desember kemarin kepalanya Purna, terus kemudian diisi Pak Sumiarso dulu Purna, kemudian diisi sekarang PLT dari Tulungagung Bapak Solehin. Mohon maaf pada semuanya hari ini tadi karena kisah akhir tahun ya, tugasnya begitulah, akhirnya yang ketiban campur saya untuk mewakili beliau. Siapapun yang dari cabang dinas pasti sudah orang pilihan. Apapun hasilnya nanti insya Allah kami laporkan ke sana, dan seperti panjenengan yang boleh Pak ya lah, nanti saya tak bilang boleh Pak ya. Kalau panjenengan tanda tanya lah, kalau saya nanti tanda seru boleh Pak ya. Ini yang asik karena kebetulan kita sama-sama hobinya. Saya tadi datang ketemu dengan Pak Gunawan, saya sudah nggak asing, ternyata kita sudah beberapa kali ketemu mungkin di forum yang berbeda tanpa kita tahu. Kebetulan karena beliau rumahnya di kota ya, di dekatnya Pondok Lirboyo Pak ya. Nah, oke, seluruh warga Kabupaten Kediri, dan perlu kita ketahui bahwa sebenarnya ini mungkin momentum baru ya, KPU bersinergi dengan cabang dinas. Kita akan memulai momentum ini untuk bisa bersinergi, termasuk informasi kepada seluruh warga Kabupaten Kediri siapapun. KPU Kabupaten Kediri punya RPP digital, punya data-data tentang kepemiluan, tentang demokrasi, tentang hak-hak pemilih, dan banyak hal tentang indeks demokrasi yang bisa diakses oleh siapapun. Termasuk Bapak Ibu guru, sebelum kami berkoordinasi nanti dengan cabang dinas, mungkin berkeinginan untuk mengajak murid-muridnya, untuk mengajak siswa-siswanya atau kader-kadernya atau adik-adiknya untuk datang belajar di KPU Kediri, kami akan open. Oke, kita lihat sejenak untuk kita lanjutkan pada diskusi nanti kita yang lebih panjang bersama dengan Bapak Gunawan Setiobudi dari perwakilan cabang dinas pendidikan wilayah Kediri. Kita break sebentar.